Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muharram, nomor BP 1910942027 dari kelas Ekonomi Rekayasa TLC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode ekuivalen yang terbagi atas yang pertama cash flow tunggal, yang kedua cash flow annual, dan yang ketiga adalah cash flow gradients. Baiklah kita masuk kepada cash flow tunggal. Cash flow tunggal yaitu sejumlah uang sebesar P dipinjamkan kepada seseorang dengan suku bunga sebesar I pada suatu periode N, maka jumlah yang harus dibayar sesuai uang pada periode N sebesar F. Nilai F akan diekivalensi dengan P pada saat ini dan pada suku bunga I. Nah, rumus umum untuk persamaan cash flow tunggal ini kita dapatkan adalah F sama dengan P dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N, di mana I adalah tingkat suku bunga per periode, N adalah jumlah periode bunga, P adalah jumlah uang atau modal pada saat sekarang, dan F adalah jumlah uang atau modal pada saat yang akan datang. Nah, contoh kasus dari cash flow tunggal ini dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Seorang mahasiswa menginginkan uang 4 tahun yang akan datang sebesar 30 juta rupiah untuk membiayai kuliah S2-nya kelak. Yang ditanyakan adalah berapa uang yang harus disetor mahasiswa tersebut sekarang ke bank jika diketahui nilai interest sebesar 15% per tahun. Nah, dari soal ini kita ketahui nilai F sebesar 30 juta rupiah, nilai I sebesar 15% per tahun, dan nilai N periodenya sebanyak 4 tahun. Yang ditanyakan adalah berapa uang yang harus disetor oleh mahasiswa tersebut. Nah, penyelesaian dari soal ini, yang pertama kita dapat membuat grafik cash flow seperti yang tertera pada gambar yang telah terlampir. Yang kedua adalah perhitungannya dengan rumus umum tadi, di mana rumus tersebut adalah F sama dengan P dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Pada saat ini kita akan mencari nilai P sehingga kita pindah ruaskan, maka rumusnya menjadi P sama dengan F dikali 1 per 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Setelah kita masukkan nilai yang telah kita tetapkan tadi, didapatkan hasil P-nya sebesar 17.154.000 rupiah. Jadi, uang yang harus disetor oleh mahasiswa tersebut sebesar 17.154.000 rupiah. Baiklah, selanjutnya adalah cash flow annual. Cash flow annual dapat diaplikasikan untuk suatu pembayaran yang sama besarnya tiap periode untuk jangka waktu yang lama. Cash flow annual ini dapat kita terapkan pada saat kita mencicil rumah, mobil, motor, dan lainnya. Nah, rumus umum untuk persamaan cash flow annual ini kita dapatkan F sama dengan A dikalikan dengan 1 ditambah I dipangkat N dikurang 1 dibagi dengan I, di mana I adalah tingkat suku bunga per periode, N adalah jumlah periode bunga, F adalah jumlah uang atau modal pada masa yang akan datang, dan A adalah pembayaran atau penerimaan yang tetap pada setiap periode. Contoh kasus dari cash flow annual ini dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Ilham menyimpan uangnya di bank pada setiap akhir bulan sebanyak 200.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah tabungan Ilham setelah 5 bulan jika diketahui tingkat bunga yang berlaku sebesar 3% per bulannya. Dari soal ini, kita ketahui nilai A sebesar 200.000 rupiah, nilai I sebesar 3% per bulan, dan periodenya selama 5 bulan. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah tabungan setelah 5 bulan. Nah, penyelesaian dari soal ini dapat kita gunakan rumus F sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dibagikan dengan I sesuai dengan rumus umum yang telah kita jelaskan tadi. Setelah itu kita masukkan angka yang telah kita tetapkan tadi kepada rumus umum ini. Setelah dioperasikan akan menghasilkan F sama dengan 1.061.820 rupiah. Sehingga jumlah uang yang ditabungan Ilham setelah 5 bulan akan berjumlah 1.061.820 rupiah.
Nah, selanjutnya adalah cash flow gradients. Cash flow gradients adalah cash flow di mana jumlah aliran uangnya meningkat dalam jumlah tertentu setiap periode. Cash flow gradients ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama cash flow arithmetic gradients dan yang kedua adalah cash flow geometric gradients. Nah, yang pertama kita akan jelaskan cash flow arithmetic gradients. Cash flow arithmetic gradients ini adalah jika peningkatannya dalam jumlah uang yang sama pada setiap periode. Misalnya, pada periode pertama uang tersebut meningkat sebesar 5 juta rupiah, maka pada periode-periode setelahnya itu uang tersebut akan meningkat sebesar uang yang sama 5 juta rupiah juga. Dan simbol yang biasa digunakan untuk cash flow arithmetic gradients ini adalah huruf G besar. Cash flow arithmetic gradients memiliki pola garis lurus yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Dapat kita lihat pada gambar. Contoh kasus untuk cash flow arithmetic gradients ini dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Perusahaan sepatu di Batam telah berhasil menjual produk tasnya sebesar 300 juta rupiah per tahun. Perusahaan tersebut menginginkan kenaikan keuntungan sebesar 50 juta rupiah dengan menggencarkan pemasaran. Jika suku bunga 12% per tahun, maka hitunglah nilai ekuivalen future-nya setelah berjalan 12 tahun. Nah, di soal ini kita ketahui nilai A sebesar 300 juta rupiah yang kita anggap menjadi 300 pada saat kita menghitung nanti, agar memudahkan perhitungan. Selanjutnya adalah nilai G-nya sebesar 50 juta yang kita anggap menjadi 50, nilai I sebesar 12%, dan periodenya sebanyak 12 tahun. Yang ditanyakan adalah nilai equivalent future-nya, atau nilai F. Dalam hal ini, penyelesaiannya kita mengkombinasikan dua rumus. Yang pertama adalah rumus untuk mencari hubungan future dan cash flow gradients, dan rumus untuk mencari hubungan future dengan annual. Yaitu rumusnya adalah F sama dengan G per I dikali dengan 1 ditambah I pangkat N per I dikurang N ditambahkan dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N kurang 1 dibagi dengan I. Setelah kita masukkan nilainya dan kita operasikan, menghasilkan F sebesar 12.295.412.178 rupiah. Sehingga setelah periode 12 tahun didapatkan ekuivalen future-nya sebesar 12.295.412.178 rupiah. Nah, selanjutnya adalah cash flow geometric gradients. Cash flow geometric gradients yaitu jika peningkatan arus uangnya proporsional dengan jumlah uang periode sebelumnya, di mana hasil peningkatannya tidak dalam jumlah yang sama, tetapi semakin lama semakin besar dan merupakan fungsi pertumbuhan. Simbol yang biasa digunakan dalam cash flow geometric gradients ini adalah huruf G kecil. Pola dari cash flow geometric gradients dapat digambarkan sebagaimana gambar yang terlampir. Contoh kasus dari cash flow geometric gradients ini adalah seorang mekanik di sebuah bengkel memiliki mobil yang harus diperbaiki setiap tahunnya. Pada tahun pertama, ia harus membayar sebesar 1 juta rupiah dan selalu naik 10% setiap tahun berikutnya. Jika suku bunga 6% per tahunnya, berapakah uang yang sekarang harus disiapkan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan? Dari soal ini kita ketahui nilai A sebesar 1 juta rupiah, nilai G sebesar 0,1, nilai I sebesar 0,06, dan nilai periodenya sebesar 5 kali. Yang ditanyakan adalah nilai P. Penyelesaian ini dapat kita gunakan rumus P sama dengan A dikali 1 dikurang 1 ditambah G dipangkatkan dengan N dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N dibagi 1 dikurang G. Setelah kita masukkan angka yang telah kita tetapkan tadi, didapatkan hasil sebesar 5.076.700 rupiah. Jadi uang yang harus disiapkan oleh mekanik tersebut pada saat sekarang ini berjumlah 5.076.700 rupiah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.